sistematis untuk mengkaji, memahami, dan menjelaskan peristiwa masa lalu melalui pengumpulan, evaluasi kritis, dan penafsiran bukti sejarah. Langkah-langkah penelitian sejarah. Yang pertama, pemilihan topik. Pemilihan topik ini dilakukan untuk menentukan judul dan topik yang akan diteliti. Pemilihan topik dibagi menjadi dua, yaitu kedekatan emosional dan kedekatan intelektual. Kedekatan emosional yaitu merujuk pada minat dan ketertarikan peneliti terhadap topik, karena hal tersebut dapat memotivasi proses penelitian dan menghasilkan karya yang bermutu. Selanjutnya ada kedekatan intelektual. Kedekatan intelektual berarti peneliti menguasai topik yang dipilih, karena hal tersebut dapat mempermudah proses penelitian. 2. Pengumpulan sumber atau heuristik adalah tahap untuk mencari, menemukan, dan mengumpulkan berbagai sumber informasi berupa data atau lainnya yang relevan atau sesuai dengan topik. 3. Kritik sumber atau verifikasi adalah untuk menguji keaslian dan kebenaran informasi dari suatu sumber, dibagi menjadi dua, yaitu kritik internal dan kritik eksternal. Kritik internal adalah proses pengujian yang berfokus pada isi atau kesaksian yang terdapat dalam sumber sejarah yang sudah dinyatakan asli atau lolos kritik eksternal untuk menentukan kredibilitasnya atau kepercayaannya. Tujuannya adalah memastikan bahwa isi sumber tersebut memberikan gambaran yang benar dan dapat diandalkan. Sedangkan kritik eksternal adalah proses pengujian yang berfokus pada aspek fisik atau luar dari sumber sejarah untuk menentukan keasliannya atau otentisitas. Tujuannya adalah memastikan bahwa sumber tersebut adalah benda atau dokumen asli dari periode waktu yang diklaim dan bukan merupakan pemalsuan, tiruan, atau sumber yang telah diubah. 4. Penafsiran atau interpretasi. Interpretasi atau penafsiran adalah fakta yang logis dan sesuai dengan konteks peristiwa secara menyeluruh dan menjadi satu kesatuan yang utuh. Dilakukan secara objektif, deskriptif, dan selektif. Yang pertama ada objektif. Objektif adalah berdasarkan fakta dan tidak memihak atau dipengaruhi oleh pendapat atau emosi pribadi. Contohnya tidak memihak atau memasukkan pendapat pribadi, berdasarkan fakta dan data yang akurat, tidak dipengaruhi oleh emosi atau kepentingan pribadi. Yang kedua ada deskriptif. Deskriptif adalah menggambarkan atau menjelaskan secara detail suatu objek, tempat, atau fenomena dengan menggunakan kata-kata yang tepat dan akurat. Lanjut ada selektif. Selektif adalah memilih atau memilah dengan cermat, hanya menerima atau memilih yang dianggap penting atau sesuai dengan kebutuhan saja. Langkah-langkah selanjutnya dalam penulisan sejarah ada historiografi, yaitu kegiatan merangkap dan menulis sejarah sekaligus tahap akhir dalam langkah penelitian. Hal yang harus diperhatikan dalam penulisan sejarah yaitu 1. Penulis menggunakan bahasa sederhana dengan tata bahasa yang baik. 2. Menghindari penggunaan kata yang bermakna sama secara berulang. 3. Menghindari penggunaan bahasa yang kurang bermakna. 4. Arah dan tujuan penulisan harus sesuai dengan maksud penelitian. Dan 5. Ada pemisahan antara teori dan hasil penelitian di lapangan. Penulisan sejarah harus dilakukan secara objektif, sistematis, jelas, terbuka, dan logis. Historiografi dibagi menjadi sebagai berikut. Yang pertama, historiografi tradisional. Historiografi tradisional merupakan penulisan sejarah yang umumnya dilakukan oleh para sastrawan atau pujangga keraton dan bangsawan kerajaan. Yang kedua, historiografi kolonial. Historiografi kolonial adalah penulisan sejarah yang berkembang pada masa kolonial Belanda sejak abad ke-17 Masehi hingga pemerintahan Hindia Belanda pada abad ke-20 Masehi. Selanjutnya yakni historiografi nasional, ialah penulisan sejarah dengan bangsa Indonesia sebagai subjek utamanya. D. Historiografi modern. Historiografi modern muncul akibat tuntutan ketepatan teknik untuk mendapatkan fakta-fakta sejarah. Yang selanjutnya ada tujuan penelitian sejarah.
Tujuan penelitian sejarah adalah untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang peristiwa masa lalu, belajar dari kegagalan dan kesuksesan di masa lalu, membantu dalam memprediksi dan memahami fenomena saat ini dan masa depan, serta menguji hipotesis mengenai hubungan atau tren yang terjadi.